saya Henderika Cynthia Salvia RPP, NIM 2018-78030. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram potensial dan diagram force. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Ya, jadi untuk potensial, diagram potensial, kalau kita mau buat diagram potensial, pertama itu kita harus buat persamaan setengah reaksinya. Nah, di sini tuh contohnya adalah kita mau buat untuk mangan. Nah, ini tuh kita buat dari 2 hingga 4 ya. Nah, persamaan setengah reaksinya itu kayak gini. Jadi ini ada Mn2 plus, itu kita mau buat jadi Mn. Nah, di sini kan Mn2 plus berarti muatannya ada plus 2 ya. Ini muatannya plus 2. Yang ini terus kita mau buat jadi Mn. Mn ini kan muatannya 1. Nah, ini muatannya kan 0 berarti ya. Nah, gimana sih caranya supaya dari sini ke sini kita tambahin 2 elektron berarti kita tambahin di sini muatannya, karena 2 elektron E-nya itu kan -1. Nah, ini 2 jadi dia bakal jadi -2. Nah, -2 tambah plus 2 kan hasilnya 0, jadi dia dapat Mn. Nah, itu Mn itu dia N0 selnya adalah -1,19 volt. Nah, selanjutnya itu untuk MnO4-, kita mau buat jadi MnO42-. Nah, gimana sih MnO4- ini? Kalau mau jadi MnO42-, ini kan berarti muatannya -1. Nah, yang ini tuh muatannya adalah -2. Nah, gimana sih supaya dia bisa dari -1 jadi -2? Kita tambahin elektron kan muatannya -1 nih. Nah, -1 plus -1 kan nanti dia pasti jadinya adalah -2. N0 selnya itu adalah plus 1,56 volt. Selanjutnya untuk MnO2 itu kita mau buat jadi Mn2 plus. Gimana sih caranya? Mno2 ini berarti muatannya 0 ya. Ini muatannya 0, kita tambahin H. Kalau kita tambahin H, kita jangan lupa juga tambahin elektron. Nah, H plus, kalau kita tambahin H di sisi kiri, hasil akhirnya di kanan tuh pasti ada H2O gitu. Jadi H plus ini kita tambahin berapa sih? H plusnya kita tambahin 4, minusnya itu 2. Nah, H plus kan muatannya itu adalah -1, karena ini ada 4, jadi dia bakal jadi ada plus 4. Sorry ya, bukan -1, plus 1 ya. Jadi dia bakal plus 4. Terus ini elektron itu kan -1, ini elektronnya ada 2, jadi dia bakal jadi -2. Nah, -2 kalau dijumlahin sama plus 4 berarti kan nanti sisanya adalah -2 ya kan. Sisa -2 ini bukan -2, plus 2. Nah, sisanya adalah plus 2, ini kan 0, jadi kalau dijumlahin juga tetap hasilnya plus 2. Nah, ini terus H2O, hanya kan ada 4, lalu O2, jadi pas ya 2H2O. Terus ini MnO4-, kita mau buat jadi Mn2 plus. Gimana sih ya? Ya, tadi kita tambahin H plus, mirip kayak yang di atas ini. Kita tambahin H plus, terus habis itu kita tambahin M-. Nah, hasil akhirnya pasti ada tuh H2O. Nah, ini nih, ini kan H plus, berarti ini muatannya adalah plus 8. Ini muatannya -5, berarti ini -5. Terus ini muatannya adalah -1. Ya, plus 8 kalau dijumlahin sama -5 kan kita bakal dapat hasilnya adalah plus 3 ya kan. Plus 3 kalau dijumlahin sama -1 di hasilnya adalah plus 2 yang ini kan. Terus ini 4H2O karena ini ada 8 dan ya H plusnya 8, hanya 8, O nya 4, jadi pas ya, jadi 4H2O. Terus selanjutnya untuk Mn3 plus kita mau buat jadi Mn2 plus. Ini mirip kayak inilah gitu. Mn3 plus kita buat jadi Mn2 plus, berarti kita tambahin 1 elektron, ini berarti muatannya adalah plus 3, ini -1, jadi kalau plus 3 dijumlahin sama -1 pasti ini adalah plus 2. Nah, N0 selnya itu adalah plus 1,54. Yang ini tadi MnO4 jadi Mn2 plus, itu N0 selnya N0-nya adalah
plus 1,51, yang ini NO-nya adalah plus 1,23. Nah, selanjutnya dari persamaan-persamaan yang sudah kita dapat, ini kita juga bisa buat persamaan yang baru. Misalnya, ini kita mau buat MnO4 minus, itu kita mau buat jadi MnO2. Kita mau buat jadi MnO2. Gimana sih kayak gini ya? Kita tambahin elektron, tambahin H+ dulu, habis itu tambahin elektron pastinya. Dan hasilnya itu H+-nya berapa sih? Nah, di sini ini kita bakal jadi ini minus, ini min 1 kan. Nah, ini H+-nya itu kita bikin 4, ini 3, karena di sini 0 ya, kita pengen dia dapat 0. Jadi 4 H+, berarti dia muatannya adalah plus 4, ini muatannya min 3, terus di sini muatannya 0, ya kan? Ini muatannya min 1, jadi plus 3 tambah plus 4 tambah min 3, jadi pasti dapat min 1 sama min 1 jumlahnya 0 gitu kan. Terus kita ini produk sampingnya adalah H2O. Berapa H2O sih? Hanya 4, O-nya 4, berarti ya, O-nya 4, di sini udah pakai 2, berarti sisa 2 ya. Berarti ini 2 H2O gitu, 2 kali ini 4 terus O-nya 2. Nah, NO selnya itu berapa? NO selnya adalah NO selnya itu didapat NO selnya sama dengan plus 1,69 volt. Nah, selain itu kita juga bisa buat untuk persamaan setengah reaksi yang lain ya. Ini yang untuk gambar yang pertama, ini merupakan gambar diagram Latimer untuk mangan yang larut pada fase air tapi dia dalam suasana asam, makanya dia pH-nya 0. Kalau yang kedua itu dia larut pada air tapi dia dalam fase basah, di sini pH-nya 14. Nah, kalau diagram Latimer itu kan disusun dari kiri ke kanan, dibacanya dari kiri ke kanan dan disusunnya itu dari tingkat oksidasi yang paling tinggi sampai tingkat oksidasi yang paling rendah. Nah, nanti kita kalau lihat di sini MnO4 minus kan. Nah, gimana sih caranya? Kalau muatan Mn-nya berapa gitu. Kan ini O itu kan muatannya min 2. Nah, sedangkan di sini tuh dia ada 4. O-nya ada 4, berarti min 2 kali 4 jadinya min 8 dong. Nah, min 8 berapa sih tambah berapa gitu, biar dia hasilnya bisa tetap dapat min 1. Nah, min 8 tambah positif 7 kan nanti hasilnya min 1. Nah, selanjutnya tuh untuk HMNO4 ini O-nya itu min 2 kali 4 berarti min 8. Nah, min 8 terus hanya ini kan 1. Nah, berapa sih biar bisa dapat min 1? Karena di sini tuh dia muatannya mesti min 1. Nah, berarti Mn-nya itu adalah positif 6. Selanjutnya untuk MnO2 di sini muatannya 0 ya. Nah, muatannya 0, O itu min 2 kan, berarti berapa sih tambah min 2 biar dia dapat 0? Berarti di sini adalah plus 2 ya. Ya, oke. Di sini plus 2 ya biar dia bisa dapat 0. Selanjutnya yang Mn3+, berarti dia muatannya ini dia ion, jadi langsung aja dia muatannya adalah plus 3. Terus yang ini ion juga Mn2+, berarti dia muatannya plus 2. Terus selanjutnya yang ini dia muatannya adalah plus ini muatannya 0. Oke, jadi dia dari kiri ke kanan itu dari kiri ke kanan dia itu semakin reduksi, makanya dia muatannya semakin kecil kayak gitu, bioksnya juga semakin kecil. Nah, terus selanjutnya untuk yang asam yang basah itu sama MnO4 ini plus 7 kayak yang tadi di atas. Ini juga ini min 8, ini kan min 2, berarti berapa sih tambah min 8 biar bisa tetap dapat min 2, berarti ini plus 6 ya.
Terus abis itu ini min 3. Min 3 ini kan min 8. Berapa tambah min 8 biar bisa tetap dapat min 3, berarti tambah plus 5 gitu. Terus ini MnO2 mirip kayak yang ini, jadi dia ini 4. Oke, min 4. Terus biar bisa dapat 0, berarti yang ini min 4 ya, tadi salah. Ini plus 4 yang ini. Yang ini berarti kalau biar dia bisa dapat 0, berarti di sini adalah plus 4. Mn2O3, O-nya ini kan min 2 kali 3 berarti min 6. Lalu Mn-nya itu berapa sih biar bisa dapat 0? Mn-nya harus jadi 3 ya, karena dia Mn-nya itu harus plus 3. Karena Mn-nya 2, jadi nanti plus 3 kali 2 kan dapatnya plus 6 kan. Itu, tapi kita pakai yang ini plus 3. Terus OH. Oh, di sini kan ada 2, H juga ada 2, jadi ini bakal jadi min 4. Terus ini positif 2. Nah, min 4 tambah positif 2. Min 4 positif 2 berapa sih biar dia bisa jadi 0 kayak gitu. Mn-nya berarti harus positif 2 kan, positif 2 tambah positif 2 positif 4, terus O-nya itu min 4, jadi tinggal dijumlahkan nanti bakal dapat 0 kayak gitu. Jadi Mn-nya adalah plus 2. Di sini Mn-nya 0, berarti dia muatannya adalah 0 gitu ya. Jadi emang seperti yang sudah disampaikan, kalau misalnya kita mau buat diagram Latimer, itu ditulis dari kiri ke kanan dengan menurut tingkat oksidasi. Jadi dari oksidasi yang paling tinggi sampai oksidasi yang paling rendah. Lalu untuk diagram Latimer itu N0-nya itu kalau kita lihat di sini untuk N0 MnO4 itu kalau misalnya nih kita mau buat MnO4 ke MnO4 ke ini MnO4 ke MnO2 itu nggak bisa langsung kayak ya udah MnO4 MnO2 gitu, nggak bisa. Kita harus hitung per tahapnya karena dalam setiap tahap itu elektron yang terlibat itu berbeda. Jadi karena itu untuk menggunakan diagram Latimer kita harus melihatnya itu menghitungnya sesuai tahapnya. Kayak contoh nih, kalau mau ke MnO2 kan berarti kita harus hitung nih dari MnO4 ke HMnO4 minus tuh berapa gitu. Terus lanjut sampai ke di belakangnya, kita nggak bisa langsung satu kali ke belakang gitu. Terus dia juga harus diperhatikan pH-nya karena dalam keadaan asam ataupun basa itu mempengaruhi dia nanti seperti apa. Makanya kalau kita mau buat kita perlu memperhatikan nilai pH, dan karena nilai potensial standar yang terlibat itu berbeda, makanya kita maksudnya bukan potensial standar, nilai elektron yang terlibat itu berbeda setiap tahapnya. Makanya kalau kita mau hitung potensial standar untuk satu spesies yang terlibat dalam diagram Latimer, kita itu harus hitung kita harus perhatikan pH-nya, kita harus lihat tahapnya, dan kita ada baiknya itu kita hitung untuk energi bebas Gibbs-nya berapa gitu. Oke, contohnya di sini kita akan menghitung untuk Fe3+ ke Fe. Nah, itu kita akan cari tahu N0-nya berapa. Kalau kita mau cari tahu ini berarti kita pertama harus hitung delta G-nya berapa gitu kan. Delta G0-nya berapa. Nah, delta G0 itu kalau kita mau cari tahu nilainya kita bisa dapat dari rumusnya itu min set Fe0. Nah, kalau set ini jumlah elektron, Fe ini nilai tetapan. Nah, nilainya itu 96,485 kali 10 min 3. Terus kalau N0 ini nilai potensial reduksi. Oke. Kita mau hitung nih kan. Kita harus hitung per tahap kan. Jadi pertama kita hitung dari untuk tahap Fe3+ ke Fe2+. Nah, untuk tahap Fe3+ ke Fe2+, delta G0-nya adalah itu
minus elektron yang terlibat di sini kan dari 3 plus jadi 2 plus kan, berarti elektron yang terlibat adalah 1 kali 96,485 kali 10 min 3 kita kali sama 0,77 volt. Oke. Hasilnya itu adalah minus 74,3 kilojoule ya, kilojoule per mol Fe3+. Nah, yang kalau Fe3+ ke Fe2+ kan sudah, sekarang kita ngitung nih dari Fe3+ ke Fe3+ ke Fe. Nah, Fe3+ ke Fe itu bukan Fe3+, Fe2+ ke Fe ini dia kita pakai rumus yang sama untuk delta G0-nya sama dengan min set Fe0 itu sama dengan minus kan elektron yang terlibat dari 2 plus ke Fe berarti dia ada 2 elektron. Nah, kali 96485 kali 10 min 3 kita kalikan dengan minus 0,44. Nah, hasilnya itu adalah plus 84,9 kilojoule per mol Fe2+. Nah, kita udah dapat per tahapnya. Sekarang kita hitung delta G0 totalnya. Jadi kita bakal gabungin yang dari Fe3+ ke Fe2+ sama yang dari Fe2+ ke Fe. Nah, kita pakai delta G0 yang ini 2 ya. Delta G01 tambah delta G02. Jadi hasilnya itu adalah minus 74,3 tambah 84,9. Hasilnya itu adalah plus 10,6 per mol Fe3. Setelah kita hitung delta G0-nya, kita langsung hitung E0-nya. E0-nya itu dapat dari min delta G0 per set F ya. Jadi delta G0 yang tadi total yang kita sudah hitung itu kan adalah 10,6 ya. Terus dia bagi kan kalau dari Fe3+ ke Fe itu elektron yang terlibat itu ada 3. Jadi dia bagi 3 kali 96485 kali 10 min 3. Hasilnya itu kira-kira sekitar min 0,04 volt. Ya, gambar berikut ini merupakan gambar diagram force absorbed untuk reaksi 3H-4 tambah H plus menjadi MnO4 minus tambah H2O. Nah, di sini tuh untuk MnO4 minus ini merupakan oksidator kuat karena dia berada pada posisi sebelah kanan paling atas. Nah, Mn ini merupakan reduktor menengah. Kenapa reduktor menengah? Karena kalau reduktor kuat kan dia harus berada pada posisi bagian kiri tapi juga harus paling atas. Nah, dia kan cuma sampai di 0, berarti dia menengah. Dia nggak terlalu di bawah, nggak terlalu di atas gitulah. Terus Mn ini merupakan senyawa yang paling stabil karena dia berada pada posisi paling bawah. Nah, sekarang itu kita akan menentukan plot diagram Absorbed untuk Mn. Nah, di sini tuh pertama kita buat dulu untuk
Mn2 plus itu direduksi menjadi Mn. Nah, itu menggunakan N0 selnya adalah min 1,1 volt. Nah, kalau kita mau mereduksi, pertama kita harus tahu dulu delta G0-nya apa. Delta G0-nya kan masih pakai rumus yang sama, min set Fe0. Nah, di sini tuh elektron yang terlibat itu ada 2 karena dia dari 2 plus jadi Mn. Jadi elektronnya ada 2 dikali F. Terus habis itu kali nilai N0-nya. N0-nya adalah min 1,19. Nah, sudah selesai dapat delta G0-nya, kita cari plotnya, yaitu min delta G0 per F. Dia bakal dapat hasilnya itu 2,38 volt. Selanjutnya, kita buat untuk yang Mn3 plus direduksi menjadi Mn2 plus. N0-nya adalah plus 1,54 volt. Di sini itu delta G-nya sama dengan min set Fe0. Jadi dia elektron yang terlibat adalah 1 karena dia dari 3 plus jadi 2 plus, jadi elektronnya 1. Nah, itu 1 kali F kali positif 1,54 volt. Nah, hasilnya itu adalah minus 154 volt. Dan karena ini itu dia itu relatif dia relatif dari Mn2 plus, dia relatif, makanya nanti di bagian plotnya itu kita tambahin lagi dengan yang nilai volt yang bakal dapat min 0,84 volt karena 154 tambah 238. Selanjutnya itu untuk MnO2 kita mau buat jadi Mn3 plus, itu elektron yang terlibat adalah 1 karena ini kan 0, ini min 2, pastinya ini berarti Mn-nya adalah plus 2. Kalau plus 2 ke plus 3 kan pasti plus 1, jadi elektron terlibat itu 1, jadi min 1 kali F kali 0,95 dapatnya min 0,95. Nah, plotnya itu delta G0 per F, dia dapatnya karena dia ini relatif dari Mn2 plus yang udah di depan yang tadi kita udah hitung dari awal, jadi dia bakal dapat itu adalah min delta G ini tuh harus ditambahin. Jadi delta G0 yang pertama yang ini yang min 0,95 tambah min 1,54 tambah 2,38. Jadi nanti hasilnya adalah positif 0,11. Nah, volt. Untuk selanjutnya untuk untuk diagram force itu kita perlu tahu bahwa kalau misalnya kita dapat nilai delta G0 per F itu negatif, maka nilai delta G0 per F itu harus sama dengan 0. Harus sama dengan 0. Maksudnya gini, kalau kita dapat oksidasinya tuh nilainya negatif, maka delta G0 per F itu dia harus harus dapat hasilnya tuh 0 kayak gitu. Dan ini tuh misalnya contoh kayak untuk reaksi 1/2 Br2 direduksi jadi Br minus, itu N0-nya kan adalah plus 1,09 volt. Nah, delta G0 per F-nya min delta G0 per F-nya itu harus sama dengan minus 1,09 volt.